Oke, baik, saya lanjutkan tutorial tentang VLAN ya. Jadi di sini VLAN 10 di ruang TU, VLAN 20 di ruang guru, VLAN 30 di ruang karyawan, VLAN 40 di ruang kurikulum. Jadi sudah saya siapkan word table-nya. Untuk IP-nya kita gunakan network 1.0 mulai dari situ. Kemudian yang VLAN di ruang guru 128, jadi menggunakan prefix /25 ya. /25 ini hasil tabing routingnya seperti ini. Jadi hanya ada dua blok subnet. Nah, sedangkan di sini di topologi ini kita membutuhkan setidaknya lebih dari dua blok subnet ya. Jadi caranya gimana biar bisa digunakan semua untuk blok subnet 2 ini, biar untuk bisa ke banyak device dan lebih dari ini ya, tentunya lebih dari penggunaan di VLAN 10 dan VLAN 20, VLAN 30 nanti juga ke bagian IP, VLAN 40 juga ada IP jaringan, dan di sini juga nantinya akan ada alamat jaringan. Di sini juga ada, di sini juga ada. Sedangkan di sini juga kita berikan network address-nya. Tentunya nanti beda blok subnet semua. Caranya gimana? Nah, ini hanya ada disediakan dua blok subnet. Nah, nantinya untuk VLAN 30, jadi kalau VLAN 10 dan VLAN 20 sudah menggunakan dua tabel routing ini, sudah maksimal. Kita tinggal menggantinya dengan angka 2 setelah angka 1. Jadi di sini kita gunakan angka 2 setelah angka 1. Jadi ditambah 1 di oktet ketiga. Nah, ini seterusnya sampai dengan blok subnet terakhir kita gunakan di IP broadcast sampai broadcast ya. Nah, ini coba kita save. Kemudian kita sudah dapat ini mulai dari 2.0 dan 2.128. Kita pakai di sini. Di mulai VLAN 30 ya. Di sini N itu network, jadi 192.2.0/25. Kemudian di sini N sama dengan 192.168.2.128/25. Nah, kemudian di sini antar routing ya, ini kita juga lanjutkan di Microsoft Word-nya. Kita gunakan, kan ini sudah dua blok subnet digunakan untuk VLAN 30 dan VLAN 40 ya. Setelah ini yang lain, yang jaringan ini, jaringan antar router dan jaringan ke access point, nanti juga menggunakan tambahan blok subnet. Kita gunakan di sini 3 setelah 2 ya. Yang blok subnet ke 3. Di sini diganti 3 semua. Sini juga diganti 3 juga. Setelah itu di sini 3, sini juga 3. Jadi angka ketiga diganti angkanya ya. Jadi peningkatan increment, jadi ditambah 1 ya, dan seterusnya. Setelah itu kita gunakan yang 3.0. Pertama di sini networknya itu ke arah sini ya, ke arah PC itu 192.168.3.0/25. Kemudian untuk yang ke arah atas ini kita gunakan yang 128 ya, 3.128/25. Nah, setelah itu kita coba geser ke sini. Antar router kita juga butuh alamat jaringan. Jadi alamat jaringan yang berbeda blok subnetnya. Nah, ini 3.0 dan 3.128 tadi kita sudah gunakan di jaringan di sini dan jaringan yang atas di sini. Tinggal sisanya kita gunakan tambahan lagi, yaitu kita tambahkan satu lagi
yaitu 4. Kita ganti angka 4. Oke, ditambah 1 ya biar urut. Kemudian di sini juga sama, di blok subnet kedua kita tambahkan angka 1 menjadi 4 semua. Nah, setelah itu kita gunakan dua blok subnet ini dan ini ya, yang pertama dan yang kedua kita gunakan di jaringan antar router pertama dan router kedua, kemudian jaringan antar router kedua dan ketiga. Ya, kita gunakan yang pertama yang 4.0 di sini dulu. Kita berikan IP di sini 192 network ya, N 192.168.4.0/25. Kemudian di sini kita gunakan IP yang 4.128/25. Nah, ini konfigurasi mapping IP-nya sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan untuk konfigurasi VLAN dan pengisian IP address. Oke, seperti itu. Kemudian kita isikan dulu yang di sini PC-nya sesuai dengan IP 1.0 tadi. Yang tadi 1.0. Jadi di sini 1.1 sampai pada 1.2 1.126. ini yang terakhir IP last. Jadi ada second, ada third, ada fourth. Jadi ada kedua, ketiga, keempat sampai terakhir gitu ya maksudnya ya. Jadi sengaja memang saya nggak tuliskan semua IP-nya kedua, ketiga sampai terakhir ya, karena memang untuk kebutuhan menghemat jumlah halaman ya di Word ya. Nah, ini biar lebih efektif lagi, kita buka semua PC, kita isikan IP-nya ini menjadi 192.168.1 titik ini ya, 1.1. Kemudian ini diganti 128 ya. Nah, karena /25, kemudian di sini 192.168. Gateway-nya kita ambil nanti kita isikan yang IP terakhir. IP terakhir itu 126 gateway ya. Untuk gateway kita ulangi 126. Kita siapkan dulu, enggak apa-apa. Kemudian di close. Setelah itu kita coba copy dulu yang di sini karena sama untuk VLAN 10. Kita isikan yang kedua. Di sini IP-nya 92.168.2.1 ya, 1.2. Di sini diganti 128. Setelah itu di sini tinggal kopas ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di sini desktop, kemudian 192.168 1.3 IP ketiga. Di sini 128. Setelah itu ini tambahkan. Nah, yang terakhir di VLAN 10 kita tambahkan yang di sini 192.168.4. Nah, di sini 192.168 titik. Nah, di sini tinggal di paste aja tadi ya. Setelah itu kita coba config juga di PC selanjutnya di VLAN 20. Oke, sebentar ya. Bentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai pada IP di blok subnet terakhir. Jadi tinggal kita lanjutkan untuk config selanjutnya di VLAN dulu ya. Ke VLAN dulu. Kita config ke switch ini dulu. Ke switch ini kita config untuk VLAN-nya di switch yang pertama. Kita buka, kemudian buka CLI-nya, di enable dulu, konfigur terminal. Setelah itu interface-nya ke yang mana dulu nih?
interface FA21 itu mengarah ke sini. Kita config dulu FA21, kemudian kita switch mode akses, switch port mode akses. Sebentar, kita bikin VLAN-nya dulu. VLAN 10 name TU, kemudian VLAN 20 ya, name ruang guru. Oke, VLAN 20 name guru, kemudian VLAN 30. VLAN 30 ini kita namakan karyawan ya. VLAN 30 name karyawan. Setelah itu VLAN 40. VLAN 40 ini kurikulum ya. Name kurikulum. Exit. Nah, setelah itu oke, ini sebenarnya ini switch ini untuk kita gunakan VLAN 10 dan VLAN 20 aja ya. Harusnya tadi bikin VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke interface FA21 yang tadi, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 ya. Setelah itu interface-nya yang ke 31 interface 31 FA ya, FA31, kemudian dikasih switch port mode akses, switch port akses VLAN-nya 10 juga. Oke, exit. Nah, ini sudah VLAN ke 10, sekarang ke VLAN 20 juga. Interface-nya FA, kita cek dulu FA berapa nih, 61. FA 61 6/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya, di guru. Setelah itu exit. Interface FA71 yang ada di sini masih VLAN 20, mode akses, switch port akses VLAN 20, exit. Nah, ini sudah selesai. Sekarang coba ke VLAN 10 di switch yang kedua. Kita close, ganti ke switch yang ini, CLI, kemudian enable, configure terminal, VLAN 10 name TU, exit. VLAN 20 name-nya adalah guru, lalu exit. Kemudian ke interface sekarang yang pertama ke FA11, ke sini ya, ke sini FA11 kita tuliskan interface FA1/1, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, exit. Interface FA21 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 juga, exit. Setelah itu ke interface yang mengarah ke VLAN 20, yaitu 31 dan 61.
31 dan 61. Interface FA 31. Disport mode akses, switchport akses VLAN 20. Exit interface FA 61. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 20. Exit. Setelah itu dicek dulu show pakai do ya. Kalau di config pakai do show VLAN brief ya, and brief. Oke, kita sudah pakai FA11, FA21 itu VLAN 10 sudah benar, FA31 dan FA61 ke VLAN guru itu sudah benar ya. Kemudian oke, kita break dulu. Oke, sudah benar. Ini coba kita ke switch 1 tadi, belum kita cek status VLAN-nya. Do show VLAN brief. Oke, kita coba cek statusnya VLAN. Nah, TU guru aktif ya, aktif. Ini portnya sudah terpakai juga. Setelah itu kita ke sebentar break. Oke, setelah ini kita lanjut ke VLAN tadi. Kita tambahkan untuk ini kita tambahkan VLAN terangnya. VLAN terang dimana kalau misal kita nggak pakai terang, antar VLAN nggak bisa terhubung. Ini kita kasih IP dulu. IP-nya sesuai yang di label, yaitu 192.168.1.1.2.9. kemudian di sini 128 192 108 1 titik ini yang terakhir, kita ambil yang terakhir. Di sini 254 bukan ya, iya 254 ya. Oke, kita pakai yang 254 192 168 1.254. Kita copy. PC yang kedua ini kita tambahkan IP address juga 192.168.1.130. Ini 128. Kemudian di sini kita tambahkan IP yang kita kopas tadi ya. Setelah itu yang di sini sama 1.131 128 kemudian 1.254. Oke, nah tinggal IP terakhir di VLAN 20 tambahkan 192.168.1.132 ya, 128 sininya itu 254. Ini kita coba di sini in progress, coba 2 kali tetap valid ya. Coba kita ke sesama VLAN, sama VLAN ini berhasil, sama VLAN berhasil juga. Nah, ini kita tambahkan untuk terang biar bisa ke switch selanjutnya ya. Jadi di sini 11, kalau di sini berarti di sini 31, ini 10 yang ke atas 10, yang ke atas 10 sama 11. Oke, di sini kita tambahkan switch port mode terang, configure terminal interface A11 switch port mode terang. Oke,
di sini, kemudian kita tambahkan yang di sini, yaitu ke interface FA01 switch port mode terang. Oke, exit. Ini coba setelah ini coba kita tambahkan juga switch port mode terang ke sini ya, ke arah router, yaitu di FA01 nya. FA01 switch port mode terang. Exit. Setelah ini FA00 nya kita tambahkan IP dari sini, yaitu 4.4.1. Oke, sekarang kita lanjut ke di bagian router. Kita perlu config di sini untuk encapsulation ya. Enable configure terminal. Kemudian kita tambahkan dulu FA00 yang di sini untuk gateway-nya, yaitu interface FA00. Kita harus isikan IP-nya harus beda dengan network yang ada di sini semua. Jadi kita yang di sini kan yang paling maksimal adalah outlet ketiganya 4. Kita tambahkan di sini yaitu 5 ya. 92 98 5 titik 1 aja, 255 255 255 128. Setelah ini kita no shutdown, exit. Nah, setelah ini kita tambahkan untuk interface FA0/0.10. Jadi di sini adalah sub interface VLAN 10. Kita enter. Setelah itu kita encapsulation dulu. Encapsulation. Sebelum encapsulation kita tambahkan IP address 192.168. Ini gateway-nya untuk VLAN 10. Jadi di sini jadi satu titik berapa, yaitu yang terakhir, yaitu 126 255 128. Add-kan. Nah, ini adalah configuring IP routing. Ini nggak bisa ya, harus pakai encapsulation dulu. Encapsulation dot 1Q VLAN nya berapa, 10 ya. Setelah itu tambahkan IP yang tadi, exit. Nah, setelah ini kita tambahkan untuk interface FA0/0 titik sub interface nya yang ke 20, VLAN 20. Encapsulation .1Q sini 20. Setelah ini kita tambahkan IP address. IP addressnya untuk yang ini 1.254 ya, yang terakhir. No shutdown, exit. Oke, kita coba dulu antar VLAN apakah sudah bisa. Harus 2 kali. Sudah bisa ya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, kita lanjutkan untuk VLAN berikutnya. Oke, di sini tadi sudah saya tambahkan IP-nya semuanya sampai PC terakhir di VLAN 30 dan 40. Sekarang buat untuk switch ini memiliki VLAN 30 dan 40.
terang CLI, kemudian kita arahkan ke FA21 FA31 dulu. Buka dulu RN ya, kita salah. Kita tunggu dulu, kita pindah ke sini, enable configure terminal. Setelah itu ke arah FA11. Nah, sebelumnya kita namain dulu VLAN 30, dan dikasih name-nya adalah di sini karyawan, yang kedua kurikulumnya karyawan untuk VLAN 30. Setelah itu VLAN 40, name-nya adalah kurikulum. Setelah itu di exit, kita coba masuk ke interface FA11, interface FA11, kemudian buat switchport mode akses, switchport akses VLAN-nya 30, exit interface FA yang kedua, yaitu ke arah FA21. FA21 masih VLAN 30, switchport mode akses, switchport VLAN 30, exit. Setelah itu pindah ke VLAN 40 itu FA31 sama FA61. Oke, kita tambahkan interface FA31, kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 40, exit, kemudian interface FA61, switchport mode akses, switchport akses VLAN 40, dan di exit. Oke, sekarang pindah ke switch ini, enable dulu configure terminal. Seperti biasa FA21 FA31 VLAN 30, FA61 FA71 VLAN 40. FA21 dulu, A21 switchport mode akses, switchport akses VLAN 30, VLAN 30 doesn't exist. Oke, exit dulu, kita kelupaan di switch yang ini belum bikin VLAN 30, name karyawan. Oke, karyawan, enter, exit, VLAN 40, name-nya adalah kurikulum, exit, masuk ke interface yang tadi A21, switchport mode akses VLAN 30, exit interface FA nya yang di sini 31 mode akses VLAN 30, exit. Setelah itu pindah ke FA61 dan FA71 untuk VLAN 40, FA61 VLAN 40, interface FA71 mode akses VLAN 40, exit. Nah, ini kita juga butuh terang di FA11 dan FA01. FA11 dulu, interface FA11 switchport mode terang. Setelah itu kita pindah ke interface yang arah router FA01 switchport mode terang. Pindah lagi ke switch berikutnya
yaitu di FA01, interface FA01 swisspot mode terang. Oke. Sekarang kita juga tambahkan encapsulation. Di router ini kita tambahkan IP dulu. Enable configure terminal interface FA00 FA00 ya, ini FA00 itu kita kasih IP tadi 5, sekarang 6. Jadi IP address 168.6.1.128 no shutdown, exit. Nah, setelah ini kita ke interface FA. Setelah ini kita ke interface FA00.30 karena sub interface VLAN 30. Encapsulation .1Q 30. IP address ini adalah gateway-nya VLAN 30, yaitu 2.126. Nah, 55.128 shutdown. Oke, setelah itu kita pindah ke interface FA00.40 ke VLAN 40. Encapsulation lagi ke VLAN 40. IP address-nya yaitu ke 2.254 ya. 254 no shutdown, exit lagi. Kita coba tes untuk VLAN 30 dan VLAN 40 dua kali. Sudah bisa. Sekarang dari pojok ke pojok antar VLAN kita coba, sudah bisa ya. Oke, selanjutnya adalah kita mengisikan IP address yang SE20 ini, port SE20, SE30, SE20. Ketiga router ini kita isi IP address. Di sini mulai dari router pertama kita namai dia router pertama, hostname R1. Kemudian dia diisi IP address interface SE20, diisi IP address 92.168. Di sini tadi kita jaringannya 4.0, di sini 4.1.128 di no shutdown. Oke, setelah itu pindah ke router selanjutnya, yaitu di interface ini dinamai dulu R2. Pindah ke interface SE20, kasih IP address yaitu 4.1, berarti di sini 2.28. Ntar no shutdown, exit. Setelah itu pindah ke router tetap di router 2, cuman portnya pindah ke SE30. Interface SE30, IP address 192.168. Di sini 4.128 jadi 129 mulainya. 4.129 128 no shutdown. Setelah itu baru pindah router yang di sini. Yang di sini kita beri nama dulu router 3, name router 3, dan kita ke interface SE serial 20 ya.
serial 20. Lanjut isi IP addressnya, yaitu tadi 129, sekarang 12 titik, bukan 2 ya, 4 titik 130 128 no shutdown. Nah, kalau ini udah jadi, sekarang pindah ke FA00 sekalian. Interface FA00, IP address di sini pakai jaringan 3.0. Jadi di sini 3.126 ya, IP terakhir ya 126, 255, 128, yaitu di no shutdown. Nah, ini bisa kita buat DHCP servernya pakai config IP DHCP pool untuk R nya ke arah R3 ke arah PC, R3 PC ini. Setelah itu diberikan networknya, yaitu yang tadi 3.0, subnet masknya 128. Setelah itu default routernya, default router itu gateway-nya yaitu 3.126. Kemudian di DNS servernya ini bisa nanti ya, bisa nanti, atau dilanjutkan sekarang dulu. DNS server itu DNS server, oke, ini nanti aja, ini nanti exit dulu, do read. Setelah itu di sini kita perlu desktop, kemudian DHCP requesting 3.1. Di sini DHCP requesting 3.2. Jadi nanti yang diklik ini dulu berarti 3.2. Ini bisa kita ulangi lagi untuk R3 PC 128 yang tadi, karena kita sangat butuh namanya DNS server 192.168 3.2. Oke, exit, tinggal do write. Ini kita ulangi lagi, static DHCP 3.1 sudah ada DNS servernya. Di sini juga sama, static DHCP sudah ada DHCP server. Kemudian yang di sini kita ganti interface-nya ke WLAN card. Yang kedua juga kita ganti interface-nya ke WLAN card. Oke, ini juga sama, semua laptopnya, karena ini defaultnya Ethernet, kita butuhnya wireless, jadi kita config-kan semua ke wireless card ya. Di close. Setelah itu di sini diganti, ini juga sama, diganti karena kita maunya ke koneksi wireless, bukan wire lagi. Nah, setelah ini harusnya yang laptop berdekatan ke akses point yang
yang terdekat. Jadi kita mengakalinya pakai SSID dan password. Config port 1, kemudian di sini kasih nama, misalnya di sini ruang, di sini TKJ misalnya, TKJ, pilih passwordnya misal 1 sampai 8. Nah, setelah ini juga sama, config port 1, access pointnya dikasih SSID misalnya RPL, kemudian WPA2SPSTK nya juga sama passwordnya. Setelah itu tinggal si laptopnya ini desktop PC wireless dulu, connect, refresh, nanti akan muncul SSID, list SSID nya, pilih yang terdekat ya, kalau yang di sini ya berarti TKJ, connect, di sini 1 sampai 8 passwordnya, connect, sudah terbentuk di sini. Yang di sini juga perlu kita configure, jadi nanti koneksinya nggak nyasar ke access point yang berjauhan ya. Connect, kita tunggu SSID nya muncul, pilih yang TKJ 1 2 3 4 5 6 7 8, connect. Setelah itu lanjut ke laptop yang ada di area access point di atas, kita pindah ke desktop PC wireless, connect, ke refresh, refresh ya, refresh kalau misal belum muncul. Kalau ini di areanya RPL, kita pilih yang sini 1 2 3 4 5 6 7 8, connect. Setelah itu yang di sini, desktop PC wireless kita siapkan dulu, kita tunggu. Kalau sudah muncul, kita kasih passwordnya, connect. Setelah ini kita lanjut ke laptop yang ini, desktop, lakukan hal yang sama, PC wireless, connect. Kemudian tunggu dulu masuk ke RPL, dikonekkan. Nah, selanjutnya ke laptop ini, PC wireless, connect, lanjut ke RPL hotspot, konekkan. Setelah selesai seperti ini, kita perlu yang di sini itu lanjutkan. Laptopnya kan belum punya IP ya, kita make sure dulu DHCP lagi dapat IP. Yang laptop kedua kita DHCP kan juga dapat IP. Sekarang laptop yang ini kita perlu konfigurkan. Sebelumnya tentunya router ini yang ke arah atas ini, port FA10 belum ada IP nya, jadi pakainya yang ini ya, network 3128. Kita buka router pertama lagi, kita isikan IP, interface FA10, IP addressnya yaitu 3.128 255.128. Oke, ini untuk IP nya itu, ini network, kita tambahkan 1, ini untuk IP pertama, kita no shutdown kan. Setelah itu kita bikin DHCP server, IP DHCP pool R1 PC network, itu yang tadi 3.128 itu 28 default routernya ini adalah gateway ya, gateway nya tadi adalah 3.254. DNS servernya tadi 3.2 yang ada di sini ya, di sini 3.2, exit, kemudian do write.
close dulu laptopnya, kita cek dulu kita statik DHCP. Oke, sudah terbentuk IP. Setelah itu kita konekkan semua pakai DHCP. Selanjutnya statik DHCP requesting IP udah terisi, pindah ke laptop terakhir statik DHCP. Oke, setelah ini kita bentuk apa namanya, di sini kan tadi DNS nya 3.2 yang ini ya. Nah, ini perlu kita kasih nama DNS server. Di sini web server di sini, DNS server di sini. Kemudian di semua PC kita perlu tambahkan DNS-nya 3.2 karena biar semua PC itu bisa mengakses website dengan nama domain. Kita lanjutkan ke PC selanjutnya 92 3.2, kita bisa copy pindah ke PC selanjutnya, pastekan. Ini juga sama, pastekan di DNS server. Karena semua DNS server sama, kita gunakan copy paste aja di sini. Oke, untuk semua PC harus ada DNS servernya karena kita mau agar web browsernya itu bisa kita akses melalui alamat domain, jadi nggak nembaknya dari IP address, tapi kita sudah pakai domain name server. Oke, lanjutkan sampai PC terakhir. Ini PC ini addkan Oke, lanjutkan, tinggal 2 PC, kita harus isikan semua. Nah, at last di sini baru kita sudah selesai untuk DNS server di semua end device. Nah, tinggal sekarang routingnya nanti kita juga pakai CLI. Kita pakai routing statis ya. Di sini metodenya pakai routing static. Di sini juga sama, routing static. Oke, setelah ini kita buka dulu PC yang pertama. PC yang pertama itu tujuannya kemana? Tujuannya yaitu dari sini ke yang terdekat dulu, ke router 2. Router 2 adalah ke tujuannya networknya 2128. Yang di sini tujuannya ke 4.128. Oke, kita config IP route. Tujuannya dulu, tujuan itu alamat network, yaitu pertama ke arah PC nya itu ke ada dua ya di sini, yaitu VLAN 30 dan VLAN 40. Setelah itu ada VLAN, ada FA00 nya di sini, yaitu tadi 6.0. Oke, di sini kita tambahkan 192.168 6.0 dulu, 255 128. Kemudian next hop itu adalah portal masuknya untuk ke tujuan itu lewat SE20 di sini, yaitu 4.2 enter, IP route lagi, sekarang ke VLAN 30 yaitu 2.0, tetap lewatnya 4.2, sekarang ke VLAN 40 2.128 networknya 28
enter. Nah setelah ini lari ke tujuan berikutnya, yaitu ke network 4.128, yaitu ke kabel yang menghubungkan routing 2 dengan router 3, karena setelah ini yang nantinya untuk tujuannya berikutnya ke PC yang di sini di server harus melewati kabel ini. Makanya tujuan pertama, tujuan kedua harus urut 4128. Pirut di sini 4128 tetap 42. Nah setelah ini kita pindah ke 3.0 tujuannya, tapi portalnya sudah beda, maksudnya ke 4.130. Jadi di sini 129, di sini 130. Oke, di sini 130. Tujuannya dulu ke 3.0. Next hopnya 4.130. Enter. Nah ini sudah selesai untuk router 1. Sekarang router 2. Router 2 nya kita IP route dulu. Tujuan pertama ke, misalnya ke router pertama dulu, yaitu ke arah yang bawah ini ada 5.0 dulu. 5.0 255 128. Next hopnya adalah di sini SE20 yang di sini, jadi 4.1 168 4.1. Enter. Kemudian yang di sini kan belum nih, VLAN 10 networknya 1.0 lewatnya tetap sama portalnya, itu 4.1. Di sini tinggal diganti 1.128 untuk VLAN 20. Nah ini juga portalnya sama semua. Sekarang ke arah sini, atas ini, tujuannya ke network 3.128 yang di sini. Cuman portalnya juga sama, kita tinggal enter aja. Kemudian tujuan berikutnya dari router 2 itu yaitu ke router 3, langsung ke tujuan 3.0. Portalnya lewat 4.130. IP route 3.0 kita edit. Kemudian di sini 4.130. Enter. Router 2 sudah selesai. Sekarang ke router ketiga. Router ketiga tujuan awalnya yang terdekat dulu, yaitu di router kedua, dimana tujuannya adalah network pertama ke 2 titik, di sini 6.0 dulu, yaitu punya interface-nya FA00 tadi 128. Kemudian belum ke next hop-nya itu adalah 4.129 yang sini, 4.129 enter. Kemudian yang di sini adalah tujuan berikutnya. Ini sudah tujuan berikutnya, itu di sini sebelum ke PC areas ini sama PC areas ini, kita tentunya menuju ke sini dulu karena dia lebih jauh. Dia harus melewati satu lompatan lagi, jadi harus 2 lompatan baru sampai sini. Kalau satu lompatan dari sini ke sini, tinggal langsung ke tujuannya nggak perlu di kabel ini, karena ya dia itu sudah pasti dari sini tujuannya itu langsung ke sini, jadi satu lompatan. Jadi kalau 2 lompatan dia harus menuju ke jaringan ini dulu, dari router 1 ke router 2 kabel serial ini. Itu 4.0 ya, 4.0 lewatnya sama 4.129. Setelah itu udah sampai sini, tinggal tujuan berikutnya, yaitu ke arah yang bawah, yaitu 5.0 dulu. 5.0 next hopnya sudah beda, yaitu 4.128.
1. Nah itu yang VLAN 10 tadi 1.0 4.1, VLAN 20 1.128 sama portalnya desktopnya. Udah yang ke arah atas ini tujuannya ke 3.128 3.128 portalnya sama. Sekarang sudah selesai untuk config routingnya. Kita coba bisa tes untuk semua PC dari pojok ke pojok, misal ke server, proses harus 2 kali, ini harus 2 kali. Oke, sepertinya ini proses routingnya belum bisa. Coba kita break dulu. Oke, di sini tadi ada kesalahan. Jadi gateway-nya ini harusnya bukan 129 tapi 254 FA10. Di sini diganti aja ke 254. Oke, setelah ini di close, dicoba ini DHCP nya ini sudah benar 254. Oke, sekarang coba di ping lagi, sukses semua. Ini ke server juga sukses. Kemudian ke sini coba dulu, sukses juga semua, sudah sukses ya. Nah setelah ini coba akses servernya, webnya. Tentunya yang tadi DNS servernya dikonfig service, kemudian DNS di on kan. Di sini diketik nama. Di sini misal saya gampang 3.1 adalah alamat web servernya yang mau diakses, kemudian di save, nanti akan masuk ke list ini. Setelah itu kita coba dari VLAN 10 akses web browser. Kita tunggu keluar halaman webnya. Kemudian di sini kita ketikkan di sini www.gawegampang.com. Nah, ini sudah bisa diakses webnya. Coba aja kita ganti di sini tampilan webnya http index HTML. Kita coba ganti yang ini, teks ini menjadi selamat datang di tutorial gawe gampang untuk VLAN. Kita save. Oke, setelah itu kita coba akses dari misal dari yang terjauh laptop ini, web browser. Kita tunggu, sambil tunggu dulu muncul ini gawegampang.com pakai www. Nah di sini sudah diganti. Coba kita ganti yang paling mencolok di sini, scope tracer. Oke, di sini coba di indeks scope tracer, coba kita ganti. Nah misalnya kayak gini, sama save, yes. Kemudian coba akses dari VLAN di karyawan atau guru ya, ke karyawan ya. Coba karyawan, web browsernya. www.gawegampang.com. Nah sini sudah bisa ya, nanti di rubah aja tag-tagnya itu, nanti bisa diakses dimanapun di sini ya. Jadi begitu tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan
silahkan di kolom komentar saya sediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.